Gereja kini merayakan kebangkitan Kristus dengan sukacita dalam perayaan Paskah. Paskah adalah hari di mana kita mengenang kebangkitan Tuhan Yesus. Baik pemirsa reportase Komsos KR, tentunya dalam misa perayaan Paskah ini kita tidak boleh lepas dari adanya pengamanan agar umat merasa nyaman pada saat mengikuti misa. Oleh sebab itu di ring pertama ini sangat besar manfaatnya, kita mendapat support yang luar biasa dari TNI Polri, dan di sini di sebelah saya sudah ada Bapak Beni, perwakilan dari Polrestabes Surabaya. Selamat pagi Pak Beni. Baik, luar biasa. Baik Pak Beni, boleh diinformasikan kepada pemirsa reportase Komsos KR bagaimana Pak dalam arus pengamanan pada saat perayaan Misa Paskah khususnya di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Surabaya. Monggo Pak. Baik ya, jadi untuk pengamanan gereja dalam konteks misa ini kita laksanakan nggak hanya cuma polisi aja, tapi kita juga menggandeng 3 pilar, yaitu TNI, ada Satpol PP dan lain-lain. Intinya semua aparat pemerintah, baik itu TNI, Polri maupun pemerintah daerah, semua ikut melaksanakan kegiatan pengamanan ini. Namun pengamanan itu kan ada 2 motif ya Mas. Jadi ada pengamanan terbuka, ada pengamanan tertutup. Nah kalau pengamanan terbuka mungkin jadi kita yang berseragam ini tujuannya adalah untuk supaya para pihak yang sekiranya ingin mengganggu kegiatan di sini agar dia langsung mengetahui bahwa ada aparat yang menjaga di sini sehingga mengurungkan niat mereka untuk melakukan aksinya. Namun yang kedua adalah pengamanan tertutup, yang mana pengamanan tertutup ini biasanya pengamanan dengan sistem intelijen yang mana nggak harus diketahui oleh para jamaat atau orang-orang di sekelilingnya, karena pengamanan tertutup ini lebih fokus kepada analisa. Itu saya kira itu Mbak untuk pengamanan secara umumnya. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak Beni ya, bahwasanya ada 2 tipe strategi yang ditetapkan oleh tim pengamanan bahwasanya untuk menjaga keberlangsungan misa perayaan Paskah di Gereja Katolik Kristus Raja. Baik Pak, tentunya yang terakhir begini Pak, Pak Beni sendiri kan dari Polrestabes Surabaya ya tentunya, sedangkan Gereja Katolik Kristus Raja sendiri masuk ke dalam polseknya Tambak Sari. Setelah ini Bapak masih harus berkeliling Pak untuk memantau di setiap titik gereja, bagaimana Pak? Ya. Jadi untuk kebetulan kapasitas saya dalam konteks misa ini saya sebagai asesor ya. Jadi mengasistensi pengamanan di beberapa titik gereja, dan intinya selama pengamanan itu sudah sesuai dengan SOP yang sudah kami standarisasikan, maka saya anggap itu sudah layak untuk bisa dikatakan aman. Oke, baik, kalau di Gereja Katolik Kristus Raja sendiri menurut Bapak sudah standar dan layak Pak sesuai SOP yang sudah ditetapkan? Saya kira sudah, jadi pengamanan terbuka sudah ada, pengamanan tertutupnya sudah ada. Tadi ada beberapa teman-teman dari TNI yang kapasitasnya sebagai intelijen sudah menghubungi kita dan dia melakukan suatu pengamanan tertutup. Saya kira pengamanan terbuka cukup, kita nggak usah terlalu formal ya, jadi artinya ini kegiatan ibadah, saya kira kondusivitasnya cukup kita rasakan, bukan kayak pengamanan bola. Jadi intinya kita cukup pengawasan, kita cukup melakukan patroli keliling di wilayahnya, terus kemudian yang Pamtub juga melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, saya kira itu sudah cukup ya. Baik, luar biasa sekali, terima kasih banyak Bapak dan juga seluruh jajarannya yang Oke, boleh, siap Pak. Nah, tentunya Pak, menarik sekali. Kalau tadi Bapak sudah menginformasikan strateginya seperti apa, nah kita akan coba informasikan ke seluruh pemirsa reportase Komsos KR Pak. Di mana umatnya sendiri Pak di sini hampir 2.000 lebih, sedangkan jadwal misa dan juga peribadatan sendiri juga dibatasi. Nah, untuk pengaturan lalu lintas sendiri menurut Pak Beni seperti apa Pak? Karena banyak sekali titik-titik krusial, banyak sekali persimpangan-persimpangan yang ini juga harus membutuhkan fokus utama dari tim-tim pengamanan yang ada di sekitar gereja. Baik ya, untuk pengamanan lalu lintas saya kira aman ya. Jadi ini hari Minggu, saya kira umat non-Nasrani juga sangat menghormatinya, jadi mungkin mereka juga mengurangi aktivitasnya.
sehingga arus lalu lintas nggak terlalu padat. Jadi saya kira nanti cukup dilakukan pengaturan oleh anggota-anggota kita yang sudah kita standby-kan dan kita utamakan pada jam-jam ketika masuk dan ketika keluar. Saya kira itu. Iya. Baik, sungguh luar biasa sekali. Baik pengamanan di internal gereja secara tertutup dan terbuka dan pengaturan lalu lintas serta SOP yang dijalankan semuanya sudah clear menurut standar yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Beni dari Polrestabes Surabaya. Luar biasa sekali untuk supportnya kepada perayaan Misa, perayaan Paskah di Gereja Katolik Kristus Raja. Komsos KR, saya akan menginformasikan sedikit terkait perayaan Misa Anak di tepatnya pukul 11 siang nanti. Di sini panitia telah menyediakan ID card untuk para peserta atau putra-putri dari umat Paroki Kristus Raja, di mana ID card ini sudah disediakan sebanyak 600 pieces kepada seluruh umat, di mana 300 pieces berada di pintu sisi kanan dan 300 pieces berada di pintu sisi kiri. ID card ini berfungsi sebagai penanda untuk putra-putri kita yang akan mengikuti misa tepatnya di pada pukul 11 siang. Dan nanti setelah misa usai, mereka akan menukarkan ID card ini dengan bingkisan Paskah. Dan terlihat di belakang saya sudah nampak bagaimana panitia mulai mengalungkan ID card tersebut kepada putra-putri sebagai penanda mereka untuk mengikuti misa anak tepatnya di pukul 11 siang. Dan adapun nantinya di dalam gereja titik-titik dari tempat duduk mereka sudah ditentukan oleh panitia sehingga para putra-putri ini lebih mendekat ke panti imam dan bisa mendapatkan sentuhan langsung dari romo yang nanti akan bertugas selebran pada misa pukul 11 siang. Baik, berikut adalah sekilas mengenai tata cara sebelum mengikuti misa perayaan anak yang akan dilaksanakan tepat pukul 11 siang nanti. Baik pemirsa reportase Komsos KR, saat ini saya sudah berada di dalam Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Surabaya. Dan sesaat lagi tepatnya di pukul 11 siang kita bersama-sama akan mengikuti Misa Paskah perayaan untuk Paskah di tahun 2023 bersama putra-putri kita tercinta, putra-putri dari umat Paroki Kristus Raja Surabaya. Dan masih waktu menunjukkan kurang 15 menit, tapi seluruh kursi gereja sudah terpadati oleh putra-putri kita tercinta. Perlu kami informasikan bahwasanya untuk penempatan duduk sendiri dari putra-putri ini, untuk di kursi utama sisi kanan dan juga kiri berada di bangku tengah, ini adalah kursi untuk putra-putri kita, sedangkan orang tua atau pendamping yang mengantar berada di sisi belakang dan juga samping kanan dan kiri. Adapun untuk yang bertugas sebagai paduan suara pada misa perayaan Paskah khusus untuk anak-anak ini yang dilaksanakan secara live streaming dipersembahkan dari SDK Yohanes Gabriel. Adapun yang bertindak sebagai Romo Selebran pada misa perayaan Misa Paskah anak ini adalah Romo Habel Melki Makarius CM. Baik pemirsa reportase Komsos KR, sesaat lagi akan dimulai tepatnya pada pukul 11 Misa perayaan Paskah untuk anak-anak kita tercinta di Gereja Katolik Paroki Kristus Raja Surabaya. Dan di belakang saya sudah nampak arak-arakan dari petugas liturgi bersama Romo Selebran Romo Habel Melki Makarius CM.
Dalam homilinya, Romo Selebran Romo Habel Melki Makarius CM menyampaikan bahwasannya Romo ingin mengajak seluruh anak-anak di Paroki Kristus Raja untuk juga ikut meresapi tema Paskah pada tahun ini, di mana salah satunya mengajak mereka semuanya untuk berdoa, bisa berbincang dengan orang tua, kemudian mereka diajak untuk bisa mengampuni, bisa tinggal bersama keluarga mereka, bisa makan bersama, merawat yang sakit, hingga pergi ke gereja secara bersama. Adapun ini demi menghidupi sejalan dengan tema Paskah pada tahun ini, yaitu keluarga menghidupi nilai-nilai sakramental sehingga mampu membawa tanda cinta Yesus di tengah keluarga. Baik pemirsa reportase Komsos KR, sungguh sangat luar biasa sekali di Misa hari Minggu Paskah, tepatnya tanggal 9 April 2023. Baru saja kita melaksanakan Misa tepatnya di pukul 9 bersama Romo Selebran Romo Yohanes Widoyoko Pranoto CM. Selamat pagi Romo. Selamat Paskah juga. Menjelang siang, betul. Luar biasa sekali Romo, ini merupakan puncak perayaan Paskah yang bisa dirayakan oleh seluruh umat Paroki Kristus Raja. Baik, menurut Romo sendiri Romo, pemaknaan Paskah khususnya di tahun 2023 ini bagaimana menurut Romo Wit? Menurut saya makin lama, lebih-lebih setelah pandemi ini, semangat dan kesadaran umat di dalam hidup beriman dan menggereja itu lebih tampak kesadarannya, dan itu tampak juga di dalam perayaan-perayaan yang paroki khususnya KR adakan. Partisipasi para fungsionaris dan umat sekalian dan Romo itu tampak. Ya banyak kekurangannya, tetapi lebih pada keguyupannya, kerjasama dan keakraban. Itulah saya kira yang paling penting di dalam kita mewarnai, mewujudkan gereja yang telah diselamatkan oleh Yesus, terutama pada waktu ini hari Paskah ini. Itulah yang saya tambahkan. Dan ini hendaknya dilanjutkan seterusnya, bukan hanya pada event-event perayaan tertentu, tapi dalam kesehariannya. Kekeluargaan itu di dalam paroki harusnya mencerminkan kekeluargaan di dalam lingkungan-lingkungan. Karena paroki tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Dan lingkungan sendiri dihidupi oleh keluarga-keluarga di mana lingkungan itu berada. Dan itu yang saya mau tekankan, wujudkanlah bentuk keluarga yang baik. Bukan keluarga yang bisa menyolok dalam arti materi atau di dalam arti kegiatan saja, tapi dalam arti sehari-harian bagaimana hubungan suami istri, orang tua dan anak. Dan itulah yang menunjukkan kematangan kita sebagai orang beriman mengikuti Kristus. Ya itu mungkin ada sesuatu yang memang saya sangat betul mengharapkan ya sebagai Romo yang senior, melihat perkembangan paroki dahulu dan sekarang pasti memberikan warna yang lain. Semuanya sama baik, semuanya Tuhan berkarya, tetapi jenis dan bentuk karyanya harus disesuaikan dengan tuntutan zaman yang dimana sekarang kita berada. Dan karena itulah saya sebagai orang senior, saya tidak banyak menuturi, tetapi saya banyak mengapresiasi dan bila perlu juga menyempurnakan, bukan dengan kritikan-kritikan sebagai orang yang semua sudah tahu, tetapi sebagai soal sahabat yang tua dan yang muda bersama-sama ingin membangun paroki dengan baik. Ya akhirnya saya mengatakan selamat Paskah bersama, bergembira, dan marilah kita memajukan paroki KR ini dengan lebih baik hari ke hari. Oke, luar biasa sekali, pesan yang sangat menyentuh dan juga mengguyupi kita semua dari Romo Wit, bahwasanya kita pun juga harus berangkat mengguyupi Paskah itu, memaknai Paskah dimulai dari keluarga, lingkungan, wilayah, bahkan kita pun juga bisa terlibat aktif di paroki. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Romo Wit, selamat Paskah, dan terima kasih seluruh pemirsa reportase Komsos KR. Ini khusus untuk pemirsa reportase Komsos KR.
Baik pemirsa reportase Komsos KR, saat ini saya sedang berada di samping pintu kiri gereja bersama seluruh panitia yang bertugas untuk bersiap membagikan bingkisan kepada adik-adik kita tercinta setelah melaksanakan misa perayaan Paskah tepatnya di jam 11 siang yang lalu. Saat ini sudah berlangsung mulai ritus penutup dan sesaat lagi mereka akan baris secara rapi untuk menukarkan ID card yang saat awal tadi mereka terima dengan bingkisan Paskah di tahun 2023. Yang telah mengikuti perayaan Baik pemirsa reportase Komsos KR, sudah nampak di belakang saya kemeriahan suasana Paskah setelah perayaan misa ketiga tepatnya jam 11 siang lalu, di mana terlihat adik-adik kita, para putra-putri kita tercinta sedang berbaris rapi untuk mengambil bingkisan Paskah, menukarkan ID card yang mereka dapat saat di awal dengan bingkisan Paskah. Sungguh suatu hal yang luar biasa, membagikan kebahagiaan dan juga keceriaan Paskah bagi putra-putri tercinta. Baik, tentunya di segmen terakhir ini berikut laporan kami terkait perayaan Paskah di tanggal 9 April tahun 2023 langsung dari Gereja Katolik Paroki Kristus Raja bersama saya dengan reporter Okta dan kameramen Mamo melaporkan khusus untuk reportase Komsos KR. Terima kasih. Sekian berita hari ini, ikuti terus informasi terkini dari reportase Komsos KR. Saya Aber dan seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.